Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Beliau dinobatkan sebagai Nabi yang paling mulia di antara semua Nabi. Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada saat berusia 63 tahun. Kepergian sang Rasul ini meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan umat Islam di Madinah kala itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Romawi pada tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Beliau dimakamkan di Madinah bersama para sahabat lainnya, tepatnya berada di Masjid Nabawi. Hari ini Masjid Nabawi di kota Madinah menjadi tempat yang paling disucikan oleh umat Islam di dunia dan tempat yang paling sering dikunjungi setiap tahunnya. Makam Nabi Muhammad SAW di Madinah dijaga super ketat oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Sudah beberapa kali ada percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad, itu artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, hanya orang-orang tertentu saja. Mereka ialah petugas pengganti penutup makam kain Nabi Muhammad SAW. Ada kisah menakjubkan dari salah satu seorang penjaga makam Nabi Muhammad. Beliau mengaku mendapatkan keajaiban yang luar biasa selama berada di dalam sana. Kisahnya terjadi pada tahun 1971, ada 13 orang yang mendapat tugas untuk mengganti penutup ruang makam Nabi. Salah satu dari 13 orang ini ialah Syekh Ahmad Zaki. Syekh Ahmad diwawancarai wartawan Arabia, Omar Al-Wahid. Pada waktu itu Syekh Ahmad Zaki sudah sepuh, umurnya sekitar 100 tahun. Syekh Ahmad adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah SAW di Makkah. Beliau bercerita pengalaman selama 14 malam ia bekerja mengganti penutup ruang makam Nabi. Beliau mengatakan bahwa makam Nabi Muhammad tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahun diganti. Penutup makam Nabi Muhammad jarang diganti. Hal tersebut dikarenakan penutup makam itu terletak di dalam ruangan tertutup dan tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Biasanya penutup makam Nabi diganti setiap 100 tahun sekali, terakhir kali diganti pada tahun 1971. Tepatnya saat Syekh Ahmad ditugaskan mengganti penutup kain tersebut. Syekh Ahmad bercerita ketika ia bersama teman-temannya memasuki ruangan makam Nabi, tercium bau harum, yang aromanya tidak pernah tercium sebelumnya oleh beliau. Aroma keharumannya pun sangat luar biasa, bahkan sampai bertahun-tahun kemudian Syekh Ahmad belum pernah lagi mencium keharuman yang seperti itu. Ruangan makam Rasulullah SAW diperkirakan seluas 48 meter persegi, dengan tinggi 11 meter di dalam ruangan tersebut. Hal lain yang membuat Syekh Ahmad takjub ialah penglihatannya yang sebelumnya rabun karena sudah lanjut usia bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum, tanpa mengenakan kacamata rabunnya. Padahal tempatnya waktu itu sangat redup dan di dalam sana tanpa penerangan yang berarti, beliau berkata di situ saya sanggup untuk menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku, meskipun cahaya sangat redup. Keanehan lainnya Syekh Ahmad sanggup mengangkat kain bordir atau penutup kain lama dengan seorang diri, padahal ketika telah berada di luar ruangan kain bordir ini tidak bisa terangkat dan sangat berat, walaupun diangkat oleh 5 orang pemuda sekalipun. Ketika ditanya tentang ruangan makam Nabi, beliau menjawab dengan suara yang gemetar. Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruangan Nabi? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara, dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini. Kami adalah orang pertama yang masuk, kami berjumlah 13 orang, aku tidak ingat sebagian besar dari mereka karena saat ini mereka telah meninggal dunia. Kami didampingi oleh kepala suku Agas, yaitu pemegang dan penjaga makam Nabi yang secara turun-temurun. Lanjut beliau mengatakan ruangan makam Nabi Muhammad SAW sangat mengagumkan, saking kagumnya kami sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah, jadi kami bergetar dan napas kami menderu. Kami tinggal selama 14 malam penuh bekerja dari setelah salat Isya sampai adzan pertama waktu fajar untuk menyelesaikan tugas ini. Kami menggunakan bahasa sinyal dan kalau terpaksa berbicara akan kami lakukan dengan berbisik-bisik. Kami melepas simpul dari produk lama dan membersihkan semua debu dan bulu merpati yang terjebak di tempat yang suci ini. Itu terjadi pada tahun 1971 dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun, sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya, kata beliau.
Ruangan makam Nabi Muhammad SAW sebagian besar tertutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni berwarna hijau lembut dengan kain katun yang menutupi makam seperti penutup Ka'bah. Seperempat bagian dari kain dibordir dengan tulisan ayat Al-Quran dari benang emas dan perak. Sahabat beriman, itulah tentang kisah kesaksian seorang penjaga makam Nabi Syekh Ahmad. Semoga kita semua bisa berkunjung ke makam Rasulullah suatu saat nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.